Iloyono Urupametri Loso. Salam budaya, salam rahayu. Salam sejahtera bagi semua penggemar channel Heru Nugroho Official. Berikut akan saya ceritakan biografi Ki Krusuk Tjermodiharjo. Semoga menghibur. Terima kasih. Biografi singkat Ki Krusuk Tjermodiharjo. Riwayat kelahiran. Pada tahun 1927, di desa Jodok, Bantul, terdapat pasangan suami istri dari Trah Dalang Jodok, yaitu Ki Somakarsono, Somabuang, dengan istri yang bernama Nyi Suwi Langenbronto. Pasangan Ki Somakarsono dan Nyi Suwi Langenbronto baru saja mempunyai anak laki-laki. Bayi tersebut lahir pada saat julung caplok, sehingga menurut kepercayaan adat Jawa pada waktu itu, bayi harus melalui sebuah ritual yaitu dibuang. Bayi laki-laki yang dibuang menimbulkan suara jekrusuk. Sebagai pengingat akan kejadian itu, putra Ki Somakarsono dan Nyi Suwi Langenbronto diberi nama Krusuk. Ki Krusuk di masa remaja. Krusuk semasa kecil hidup layak anak-anak yang lahir pada masa susah karena menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa itu terbilang susah untuk sekedar makan dan bertahan hidup. Krusuk kecil tumbuh menjadi remaja dan mulai tertarik dengan dunia kesenian Jawa. Jenis kesenian yang pertama digeluti adalah joget, tarian. Pada waktu itu, keluarga, Trah Dalang, sering mementaskan kesenian ketek ogleng. Untuk menyiasati kondisi perekonomian yang serba kekurangan, kesenian ketek ogleng digunakan untuk barang, mengamen. Krusuk remaja juga melakukan ngamen ketek ogleng, hingga ke pelosok daerah Bantul dan kota Yogyakarta. Kegiatan mengamen ketek ogleng dijalani Krusuk remaja hingga beberapa tahun, sampai menjelang bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Memasuki zaman kemerdekaan, kehidupan perekonomian keluarga Ki Krusuk mulai berangsur-angsur membaik. Kegiatan pementasan wayang kulit mulai menggeliat, seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat pada umumnya. Suasana tentram kembali menjadi genting, saat terjadi agresi militer Belanda. Kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada waktu itu, menjadi sasaran serangan militer Belanda. Akibat agresi militer tersebut, di daerah Bantul juga menjadi mencekam. Banyak barak-barak militer Belanda yang dibangun di Bantul. Pada waktu itu, di daerah Pandak, Bantul, terdapat markas tentara Belanda. Melihat kondisi seperti itu, Krusuk remaja tergugah untuk ikut membantu perjuangan Laskar-Laskar Republik Indonesia. Krusuk remaja berjuang mengangkat senjata, dengan kesatuan Laskar yang dipimpin oleh Pak Badar. Pada suatu hari, Krusuk remaja memanjat benteng markas Belanda, di Pandak, Bantul. Dikarenakan kepergok oleh serdadu Belanda, Krusuk remaja dihujani tembakan dari dalam markas. Nasib baik masih berpihak kepada Krusuk remaja, akhirnya bisa menghindar. Krusuk remaja melompat dari atas benteng markas Belanda. Akibat kejadian tersebut, Krusuk remaja menderita sakit pada bagian punggungnya. Setelah sampai di rumah, Krusuk remaja tidak berani menceritakan kejadian di markas Belanda kepada ayahnya. Akibat sakit di punggung itulah, Krusuk remaja mulai mendapat penyakit gangguan pernafasan, akibat cedera syaraf punggung. Riwayat berkesenian Ki Krusuk. Setelah negara Republik Indonesia benar-benar berada pada masa kemerdekaan, Ki Krusuk mulai tertarik untuk meneruskan jiwa seni dari leluhurnya, yaitu sebagai dalang. Ki Krusuk belajar mendalang dengan cara otodidak. Kemampuannya memainkan setiap instrumen gamelan, membawanya untuk nyantrik kepada para dalang senior waktu itu. Ki Krusuk muda dikenal sebagai pemain kendang dan gender yang handal. Bakat bermain kendang Ki Krusuk diwarisi dari ayahnya yang juga seorang pengendang terkenal waktu itu, yaitu Ki Somabuang. Dalang-dalang senior yang pernah diikuti dan dianggap sebagai gurunya, adalah Ki Wido, Embah Wido Mejing, Ki Bancak, Kadipiro, Ki Adikasmo, Brosot, Kulon Progo, Ki Tjermokarsono, Canden, Ki Parjan, Ki Adiparman, dan masih banyak lagi. Pengalaman sebagai pengawit wayang para dalang sepuh, membuat Ki Krusuk semakin terasa kemampuannya dalam menjalani profesi sebagai dalang. Mulai tahun 1950-an, Ki Krusuk muda sudah menerima panggilan pementasan wayang kulit di sekitar Kabupaten Bantul. Banyaknya jumlah pentas, membuat Ki Krusuk selalu haus untuk lebih banyak belajar memperdalam ilmu pedalangan. Masa keemasan Ki Krusuk adalah pada periode tahun 1975 sampai tahun 1985. Pementasan Ki Krusuk bukan hanya di wilayah Kabupaten Bantul, tetapi juga di wilayah Sleman, Kulon Progo, dan juga Gunung Kidul.
Sekitar tahun 1978-an, Ki Krusuk juga mendalang hingga wilayah Magelang, Jakarta, Klaten, Surakarta, Wonosobo, dan Semarang. Karir Ki Krusuk mulai menanjak sejak menjalani siaran langsung RRI di Sasana Hinggil Dwi Habat Kraton Yogyakarta. Pada waktu, Ki Krusuk menampilkan lakon serial Baratayuda, yaitu Gatut Kaca Gugur. Rasa ingin tahu yang dalam, membuat Ki Krusuk berniat untuk bergaul dengan para dalang bukan saja di wilayah Yogyakarta, akan tetapi juga dengan para dalang di wilayah Surakarta dan luar Yogyakarta lainnya. Pada sekitar tahun 1975-an, Ki Krusuk mulai berkenalan dengan dalang kondang dari Semarang waktu itu, yaitu Ki Narto Sabdo. Melalui pergaulannya dengan Ki Narto Sabdo, Ki Krusuk mulai berkenalan dengan dalang yang lain, di antaranya adalah Ki Anom Suroto, Ki Panut Darmoko, Ki Tristuti, dan beberapa dalang yang lain. Pergaulannya yang luas, membuat warna pakeliran yang disajikan Ki Krusuk menjadi berbeda dengan dalang lainnya. Beberapa lakon-lakon wayang kulit diadaptasi dan digubah, untuk menambah hasanah pakeliran Ki Krusuk. Untuk menambah pengetahuannya, Ki Krusuk mulai tertarik untuk menjadi abdi dalam di Kraton Yogyakarta. Jika dalang yang lain pada umumnya menjadi abdi dalam Reh Kanca Dalang, Ki Krusuk justru mendaftar sebagai abdi dalam Reh Kanca Kotak, yaitu abdi dalam yang mengurusi tata pakaian dan merawat busana tari dan wayang wong di Kraton Yogyakarta. Pangkat terakhir yang diterima Ki Krusuk adalah Mas Bekel Anom, dengan nama Ki Mas Bekel Anom Kartiko Sumekto. Kemampuan dan keluasannya dalam menari, membuat Ki Krusuk terpilih sebagai penari Salaotho pada Beksan Laung Hageng di Kraton Yogyakarta. Dalam menari sebagai Salaotho, Ki Krusuk sering berpasangan dengan rekannya, yaitu dalang Ki Suyatin Cermo Sujarwo. Selain menari sebagai Salaotho, Ki Krusuk juga sering dipercaya membawakan tokoh gareng dalam pertunjukan wayang wong. Hampir setiap pementasan wayang wong, Ki Krusuk dipercaya memerankan tokoh gareng. Beberapa kali Ki Krusuk juga dipercaya memerankan tokoh Anoman. Di kalangan keluarga pedalangan waktu itu, tokoh gareng yang diperankan Ki Krusuk sangat dikagumi. Ki Krusuk yang memerankan tokoh gareng, sangat pas dengan tokoh Petruk yang diperankan Ki Suparman, Mangkukusuman, dan tokoh Bagong yang diperankan Ki Supardi, Kadipiro. Selain Ki Timbul Hadi Praitno, Ki Krusuk juga dikenal sebagai dalang kesayangan dari Menteri Penerangan zaman Orde Baru, yaitu Bapak Budi Harjo. Selanjutnya, Ki Krusuk melengkapi nama tenarnya dengan sebutan Ki Krusuk Cermodiharjo. Berikut adalah beberapa karya seni Ki Krusuk. Ki Krusuk termasuk dalang dengan kemampuan karawitan di atas rata-rata sesama dalang lain. Ki Krusuk mahir memainkan instrumen kendang, gender barung, rebab, gambang, bonang, suling, sitar, dan lain sebagainya. Ki Krusuk juga telaten sebagai seorang guru karawitan di wilayah Bantul. Ki Krusuk pernah mendapat penghargaan atas jasanya di bidang karawitan dari Kepolisian Resort Bantul dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penghargaan di bidang pedalangan juga diterima Ki Krusuk dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ki Krusuk juga menerima piagam penghargaan dari Menteri Penerangan masa Orde Baru, yaitu Bapak Budi Harjo dan juga dari Presiden Soeharto. Ki Krusuk mempunyai hobi melukis dan menggambar wayang. Tembok di rumahnya dilukis dengan imajinasinya tentang tokoh wayang. Sebagai mantan pejuang perang gerilya, hingga dewasa Ki Krusuk mempunyai hobi menembak dengan senapan angin. Kegemaran yang selalu ia lakukan adalah mendengarkan siaran wayang di radio. Melalui cara tersebut, Ki Krusuk belajar dari gaya pakeliran yang dilakukan oleh dalang lain. Tidak hanya berhenti di situ saja, Ki Krusuk juga seorang yang ahli dalam menyopak wayang. Menyopak adalah pekerjaan, menambal, bagian tatahan wayang yang hilang atau rusak. Wayang yang hilang pada bagian tertentu, kemudian dibelah dan diselipkan kulit baru, kemudian ditata sesuai tatahan yang sudah ada. Pekerjaan ini dituntut untuk mengerti karakter tatahan wayang yang sudah ada, sekaligus harus bisa menjadikan wayang itu bisa dipulih, seperti sedia kala. Lem yang digunakan untuk menyopak adalah lem dari bahan-bahan alami. Pada waktu itu, Ki Krusuk menggunakan lem yang dihasilkan dari getah pohon turi. Lem ramuan Ki Krusuk terbukti sangat kuat dan mampu bertahan hingga puluhan tahun. Selain hobi tersebut, Ki Krusuk juga sangat suka dengan musik keroncong. Ki Krusuk tercatat sebagai pemain cello di grup musik keroncong Sedap Malam Bantul dan grup keroncong Menur Putih, di daerah Dongkelan, Bantul, Yogyakarta. Ki Krusuk juga dikenal sebagai pembedah wayang yang handal. Pembedah adalah seorang penatah wayang yang dikhususkan untuk menatah bagian wajah wayang. Banyak sekali penatah wayang, akan tetapi belum tentu semua mampu menjiwai ketika membuat karakter hidup pada tatahan bagian wajah wayang. Tokoh yang sering ditatah bagian wajahnya adalah Setyaki, Werkudara, Gatur Kaca, Arjuna, dan beberapa tokoh terkemuka lainnya.
Sebagai seorang dalang wayang kulit, Ki Krusuk gemar memainkan beberapa lakon yang ia sukai. Beberapa lakon tersebut adalah Kunjarakarna, Durgaruat, Kresna Kembar, Sumantri Ngenger, dan sering mementaskan lakon-lakon carangan dengan tokoh utama Gatotkaca. Gatotkaca Kembar Papat, Panjang Mas, Setyaki Kembar Papat, Wahyu Cakraningrat, Rabine Antareja, Janaka Sendang, dan lain-lain. Serba-serbi kehidupan berkesenian Ki Krusuk. Sekitar tahun 1980-an, Ki Krusuk pernah menggegerkan warga di daerah PP, Bantul, Yogyakarta. Ki Krusuk gemar mengkoleksi buku-buku pedalangan. Beberapa buku pedalangan hasil tedakan dari Keraton Yogyakarta ia simpan di atas almari. Pada suatu hari karena kesibukan pentas wayang, ayah milik Ki Krusuk bertelur dan mengeram di atas koleksi buku-bukunya. Melihat hal tersebut, Ki Krusuk sangat kaget dan merapikan koleksi bukunya. Setelah kejadian itu, Ki Krusuk lalu merenung dan pada lepas dini hari, ia tertidur. Pada dini hari itu, warga di sekitar makam PP Bantul mendengar ada suara Ki Krusuk mendalang dari arah makam PP. Warga yang mendekat sumber suara pertunjukan wayang, mendapati makam sepi dan tidak ada pertunjukan wayang. Orang-orang kemudian mendatangi rumah Ki Krusuk. Mendengar riuh orang-orang berdatangan, Ki Krusuk terbangun dari tidurnya. Ki Krusuk menenangkan masyarakat bahwa dia tidak mendalang malam itu dan akhirnya masyarakat meninggalkan rumah Ki Krusuk. Sepulang warga masyarakat, Ki Krusuk baru tahu bahwa selama dalam tidurnya, ia merasa sedang bermimpi diundang pentas wayang di makam PP, dengan lakon yang ada dalam buku koleksinya. Pada masa jaya Ki Krusuk, sering menampilkan adegan peperangan antara Raden Burisrawa melawan Raden Setyaki. Adegan perang tersebut begitu memikat penonton yang hadir. Suara Raden Burisrawa dengan suara riang yang diselingi dengan tertawa, sambil berucap, ayo le, ayo le, sambil berjoget, dapat memikat penonton. Tuan rumah juga mendengar ucapan, ayo le, merasa bahwa Ki Krusuk sedang meminta untuk dihidangkan masakan lele. Bergegas si tuan rumah memasak mangut lele dan segera dihidangkan di hadapan Ki Krusuk. Melihat hal tersebut, adegan peperangan Raden Burisrawa dan Setyaki menjadi semakin seru. Ki Krusuk terlihat tambah bersemangat menghibur penonton dengan sabetan wayangnya. Mulai saat itu ada kabar tersebar, bahwa Ki Krusuk akan pentas dengan penuh semangat, jika disajikan hidangan mangut lele. Ki Krusuk merasa bahwa leluhurnya dari alur silsilah Hayang Putri adalah abdi dalem di makam Raja Mataram, di Pajimatan, Imogiri, Bantul. Ki Krusuk penasaran dengan kabar bahwa leluhurnya berasal dari daerah Laweyan, Surakarta. Hal itulah yang juga mendorong Ki Krusuk untuk meluaskan pergaulan sampai kepada dalang-dalang di Surakarta. Salah satu dalang tersebut adalah Ki Anom Suroto. Setelah bertemu dengan Ki Anom Suroto, ternyata benar bahwa ada kesamaan alur silsilah antara Ki Krusuk dengan Ki Anom Suroto. Pertemanan antara Ki Krusuk dan Ki Anom Suroto menjadi semakin akrab. Mulai saat itu, Ki Krusuk diminta untuk mendalang di rumah Ki Anom Suroto dalam acara Wiosan Rebo Legen. Selain sebagai seorang dalang, guru karawitan, penatah wayang, penari wayang wong, pemain cello, Ki Krusuk juga aktif di dunia politik. Pada masa mudanya, Ki Krusuk tercacat sebagai aktivis di Partai Nasional Indonesia, PNI. Kehidupan perkawinan Ki Krusuk. Semasa hidupnya, Ki Krusuk menikah sebanyak 4 kali. Istri pertama yaitu Nyi Suyati, adalah seorang anak dalang dari Gentan, Kulon Progo, Yogyakarta. Nyi Suyati adalah putri dari seorang dalang yaitu Ki Widi Tupar. Nyi Suyati adalah kakak seayah dari Ki Hadi Sugito. Dari pernikahan Ki Krusuk dengan Nyi Suyati, kemudian berputra satu orang, yaitu Ki Sudarsono. Ki Sudarsono juga mewarisi bakat Ki Krusuk sebagai dalang dan juga ahli membuat instrumen rebab. Ki Sudarsono juga memiliki anak yang juga sebagai dalang, yaitu Ki Srikawan, SSN, alumnus jurusan pedalangan ISI Yogyakarta. Ki Krusuk kemudian menikah dengan istri kedua, yaitu Nyi Ponirah, dari Jodhok, Bantul. Dari perkawinan tersebut, dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1 Wiji Lestari, 2 Karsono, 3 Nur Sahid, dan 4 Yin Lestari, almarhumah. Ki Krusuk kemudian menikah dengan istri ketiga, yaitu Nyi Sainem Rembeng, dari Dongkelan, Bantul. Mereka lalu berputra 2 orang, yaitu Guritno, almarhum, dan Mami Umiati. Selanjutnya, Ki Krusuk kemudian menikah dengan istri keempat, yaitu Nyi Sarjiem, dari Pasutan, Bantul. Mereka berputra 7 orang, yaitu Susiem, Ki Subagio, Ki Sugeng Raharjo. Subagio dan Sugeng Raharjo adalah saudara kembar. Susinarsih, Sunaryo, almarhum,
Susiana, dan Susiani. Ki Subagio kembar adalah anak Ki Krusuk yang mewarisi ilmu mendalang dan piawai memainkan instrumen rebab. Ki Sugeng Raharjo kembar, Embe Cermoguno, juga mewarisi ilmu pedalangan dari Ki Krusuk, dan juga mahir memainkan instrumen gender barung dan bonang barung. Riwayat kematian Ki Krusuk. Setelah malang melintang di dunia pedalangan selama bertahun-tahun, Ki Krusuk mulai meninggalkan masa keemasannya. Mulai tahun 1985-an, jadwal pementasan Ki Krusuk mulai berkurang. Hal itu dikarenakan sakit gangguan pernafasan yang ia derita sejak kecil mulai mengganggunya ketika melakukan suluk. Ki Krusuk sadar akan kemampuannya mendalang sudah berkurang drastis. Sakit pernafasan mulai membuat Ki Krusuk tidak bisa beraktivitas seperti dulu, ia hanya berbaring di rumah. Dalang kondang saat itu, seperti Ki Timbul Hadi Prayitno dan Ki Hadi Sugito, serta rekan-rekan dalang rutin menjenguk Ki Krusuk. Rekan-rekan sesama dalang terus memberikan semangat kepada Ki Krusuk. Tuhan telah berkehendak lain. Kira-kira di pertengahan bulan Mei, tahun 1987, Ki Krusuk menghembuskan nafas terakhir di usia 60 tahun. Tulisan sederhana ini diolah dan dirangkum dari berbagai sumber oleh Ketua Paguyuban Dalang Muda Yogyakarta, Yusuk Rakasih, Ki Sumanto Susilomadyo, SSN Yogyakarta, 20 Agustus 2017. Terima kasih para penggemar dan pendukung setia channel Heru Nugroho Official. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penggemar, mohon maaf sebesar-besarnya. Tunggu episode podcast biografi tokoh seniman. Dukung selalu channel Heru Nugroho Official. Salam budaya, salam rahayu. Lestari budayaku.